Tuan Jemaat Saresot Bekasi bani panarangon pertongguata secara online. Pai mari kahita berehanami panorang saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibagas gorani bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing. Atamudo ringgapan bani naehu, anja panondang bani dalanku. Aleluya, martonggo maita. Am Tuhan Yesus bonani malas niur, pasu-pasu apa aguluan. Pujian nami duham bani panorangon. Alani iojur jani pargugu hamdo anami. Gabi tarbaina nami marasa daun rap pakonam. Apa asoman nami. Sai maiduk maurmu mangida nami. Jalo hamma persembahan apa pujian nami on. Amin. Mandoring manita humbani haleluya nomor 4 ayat sada tambah 4. Tangarita ma atani debata nata surat bani Lukas bindu 17 ayat 26 das ubani ayat 37. Sonon ma atani ijai. Songon namasa bani panorang ni sinoa. Sonaido namasa bani panorang ni anak ni Jolmain. Mangan minum lu sedia, membuat boru anja paluon boru. Das bani panorang ni sinoak masuk ubagas parawai jadi Roma bana sumbang ai membuskon sedia aganupan. Songona masa bani panorang silot mangan minum du sedia memboli anja menjual manuan anja pajongjong rumah. Tapi panorang parlao ni silot hunuta Sodom turun maudan apui pakon irta unbabu lau membuskon sedia aganupan. Sonaima namasa bani ariai tarlar orsi anak ni Jolmain. Ise bani ariai iatas tayub anja unggas-unggas ni adong ibagas rumah ai ulang ma pala ia turun lau mangalop ai anja na ijuma pe ulang ma pala mulak. Ingat ma palinangon ni silot angguan osama ia siol paluakon osani tapi na aguan osa aido pakulu korsi Waton ma benima bani nasabornginai adong ma dua alak sapodoman
sada ijalo sada nari itadikondo. Rap manduda madua naboru sada ijalo tapi sada nari itadikondo. Adong madua halak ijuma sada ijalo tapi nasada nari itadikondo. Jadi nini sedia membalosi ijama ai Tuhan. Jadi nini mambani sedia ija adong bake ujaido martupu kawa. Martua do namar atani bata anja namari bagas kosi. Amin. Menurut kita Humbani Haleluya nomor 496 ayat 2 tambah tolu. Martonggo mahita malas tumangur nami bani pasu-pasumu Tuhan das hubani nuan ibagas partonggoan nami kuriamu kuria GKPS nadong irasot Bekasi asehatamu nasiol jalon nami pe gabe bohal pargoluhan nami mandalani ari-ari ni goluh nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalon nami mahatamuin. Amin. Bapak Inang hita haganupan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 19, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu.
Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud, menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rasa frustasi, kecewa sering sekali berada di dalam kehidupan kita. Dan kekecewaan, frustasi itu sering sekali juga membuat kita merasa kita tidak berdaya untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Hal yang sama juga sedang dialami oleh Elia dalam kesungguhannya untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan tentang maksud-maksud Tuhan, dan untuk menceritakan, memberitakan tentang kehebatan-kehebatan Tuhan. Tapi di sisi lain dalam prosesnya ternyata banyak juga orang-orang yang tidak mau memberikan dirinya bersandar kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan, apalagi melakukan, menghidupi apa yang diminta oleh Tuhan. Elia yang terus berjuang, berupaya, bertindak dan memperkatakan itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ternyata mengalami sebuah kekecewaan karena mereka yang mendengarkan, mereka yang menerima tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Inang, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekecewaan itu akhirnya membuat Elia mengurung dirinya, pergi menjauh dari segala kekecewaan dan juga dari segala ketakutan. Kenapa? Karena dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 juga disebutkan orang-orang itu tidak hanya meninggalkan perjanjian Tuhan, tapi orang-orang itu juga meruntuhkan mesbah-mesbah, dan yang ketiga mereka juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Jadi selain daripada persoalan kekecewaan, ternyata Elia juga diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Kalau orang-orang di sana menjadi brutal, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka ia pergi mengasingkan dirinya masuk ke dalam sebuah gua. Untuk apa? Dengan cara pikirnya ia merasa ia akan selamat, ia akan tertolong, dan ia akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Aiman apa duahon? Ada ketakutan yang dialami oleh Elia dalam menjalani kehidupannya sehingga dia pergi. Mungkin dalam hati kita terkadang apa yang dilakukan Elia itu benar dan pasti benar, karena ternyata ia juga perlu menyelamatkan dirinya.
Tapi Bapak Inang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pertama ada kekhawatiran, kekecewaan dalam hidup kita. Yang kedua ada ketakutan dalam kehidupan kita yang mau tidak mau senantiasa menghantui kehidupan kita. Tapi yang ketiga yang luar biasa adalah dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita, ada Tuhan yang menjumpai kita. Ada Tuhan yang terus mencari kita di dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, ternyata Tuhan tidak marah terhadap Elia karena dia pergi menyimpang atau mengasingkan dirinya dalam kekhawatiran dan ketakutannya. Tapi Tuhan datang menghampiri Elia. Tuhan datang menyapa Elia. Tuhan datang bercakap-cakap dengan Elia. Dan apa yang terjadi? Ada komunikasi yang baik yang dibangun oleh Tuhan bersama dengan Elia. Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu, perlu juga kita terkadang menyadari tentang keberadaan Tuhan yang mungkin kita tinggalkan, tetapi yakinlah kalau Tuhan terus mencari kita. Kalau kita pergi dan mengasingkan diri kita dalam segala kekecewaan, dalam segala kepahitan, dalam segala ketakutan kita, ternyata ada Tuhan yang terus mencari kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saat Tuhan menjumpai Elia, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Dari angin, ya, dari api, ya, dan lain sebagainya. Apa yang mau Tuhan katakan dalam bentuk-bentuk bencana alam yang sedang terjadi di dalam kehidupan Elia, yang dilihat oleh Elia, dari angin itu, dari api itu, ya, dari bumi yang gemetar itu, yang bergoncang itu, yang terbelah itu, yang dipecahkan, memecahkan bukit-bukit. Apa yang terjadi? Tuhan ingin memperlihatkan kembali kepada Elia, ternyata tidak ada satu apapun di bawah kolong langit ini yang tidak di bawah kuasa Tuhan. Mari kita sadari juga, percaya juga, yakin juga, kalau saat Tuhan menjumpakan kita, Tuhan sedang ingin memperlihatkan tentang kuasanya yang tidak terbatas. Tuhan sedang memperlihatkan, mengingatkan kita kembali, ya. Atau jangan-jangan Tuhan pernah mengatakan kepada Rolandi, ini sadar, lihat, rasakan, ya, tentang sesuatu yang kita takuti itu ternyata itu juga di bawah kendali Tuhan. Tentang sesuatu yang mengecewakan kita itu juga itu berada di bawah kendali Tuhan. Maka bagian kita adalah sebenarnya kembali berserah kepada Tuhan dalam kuasanya yang hebat. Oleh karena itu poin yang keempat mengingatkan kita, saat Tuhan menjumpakan kita, Dia sedang memperlihatkan kuasanya bagi orang-orang yang bersandar dan mengenal Tuhan. Yang kelima, saat kita kecewa, kita takut, ya, kita dijumpakan oleh Tuhan, maka poin yang keempat kita melihat kuasa Tuhan. Maka yang kelima, yang terakhir, mari Bapak Ibu saudara-saudari, saat Tuhan juga meminta untuk kita merespon kembali panggilan Tuhan, maka bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau, mendengarkan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau katakan, saat Tuhan akhirnya kembali memanggil Elia, menyuruh Elia, memerintahkan sesuatu kepada Elia, maka itu adalah bagian yang terindah di dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah mengalami kecewa, kita pernah mengalami takut, kita pernah dijumpakan oleh Tuhan, dan kita kembali menyadari tentang kuasa Tuhan, pada poin yang kelima adalah sesuatu yang indah. Kalau akhirnya Tuhan mempercayakan tugas panggilan itu juga di dalam kehidupan kita, maka mari bangkit hari ini dalam segala persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Ada respon positif yang harus kita lakukan dalam respon positif yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ternyata kita tidak dibiarkan sendiri. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu senantiasa ditemani oleh Tuhan, senantiasa ditolong oleh Tuhan. Dan apapun yang sedang terjadi, bencana alam sebesar apapun, bahkan COVID-19 hari ini juga, itu berada tunduk di bawah kuasa Tuhan.
Bukan berarti kita sepele, tidak. Bukan berarti kita melihat sesuatunya itu gampang saja. Tapi mari kita punya iman yang hebat. Kalau Tuhan punya kuasa untuk menaklukkan itu semua. Maka terima panggilan Tuhan hari ini. Dan katakan amin untuk setiap panggilan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Karena Tuhan punya kuasa yang terus memanggil kita, yang terus hadir bagi kita, dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa boleh memberkati kehidupan kami, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di Resort Bekasi, jemaat Tuhan yang ada di Bekasi, Tambun, Cikarang, Karawang, Purwakarta. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan terus boleh melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam banyak hal proses kehidupan yang sedang kami alami, baik dengan sakit penyakit, baik sedang dalam keadaan ekonomi yang jatuh bangun, baik dalam pekerjaan yang sedang mengalami krisis, baik juga dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang tidak ada satupun yang boleh dijamin oleh dunia ini Tuhan. Tapi oleh karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, seperti Elia yang dijumpai oleh Tuhan, maka kami juga teramat yakin dalam segala gumul juang, apakah kami sedang menyendiri, apakah kami sedang mengasingkan diri, apakah kami sedang mengosongkan diri kami, apakah kami sedang mengalami kebingungan di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Saat Elia boleh mengalami hal itu, Tuhan datang baginya. Maka kami juga percaya hari-hari ini Tuhan datang bagi setiap kami jemaat Tuhan, jemaat GKPS Resort Bekasi. Sehingga ada tangan Tuhan yang mau kami aminkan terulur bagi kami hari ini. Untuk menangkap setiap tangan kami. Untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Sehingga apapun proses kehidupan yang kami sedang alami hari ini, maka Tuhan hadir menolong kami, membantu kami. Bahkan kami percaya, kami tidak Tuhan biarkan terpuruk, tapi Tuhan ajak kami untuk bangkit dalam suruhan Tuhan, pergilah. Maka Elia yang disuruh oleh Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Maka kami yang hari ini disapa oleh Tuhan, malam ini disapa oleh Tuhan, kami juga mendapatkan kekuatan baru. Karena akhirnya kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Tuhan yang hadir untuk menolong kami, bukan hanya untuk memberkati Elia, bukan hanya untuk memberkati kami, tapi untuk menyatakan tentang kuasa Tuhan yang hebat bagi anak-anak Tuhan. Kalau pada ayat yang ke-18 katakan Tuhan akan menolong orang-orang yang tidak menyembah Baal dan tidak menciumnya. Maka saat kami terus boleh setia dan taat di hadapan Tuhan, maka bagian kami bukan hanya untuk diberkati, tapi Elia juga Tuhan pakai untuk memberkati banyak jiwa. Maka kami juga akan Tuhan pakai tidak hanya diberkati, tapi akan Tuhan pakai untuk memberkati, menolong, membantu banyak jiwa yang hari-hari ini Tuhan tetap setia dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tolong kami untuk terus boleh menjadi orang-orang yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Maduling kita Humbani Haleluya nomor 442 ayat 1 pakon 2. Menuju
Ondoskon hita ma galanganta hubani nebata martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo na dop mambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe na roh doha nami hubamu, mar terima kasih. Anjaha makka malaskon hatamu na dop izalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan na niondos konon nami. Nagabi hataridahan ni hatari makasihon hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion. Gabi hadiaro ni horja itongah-tongah ni kuryamu. Sai tambai hamma pasu-pasumu. Ase lambin margogo hanami. Makor jahon horja namadear. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana si palua hanami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubatta. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharazonmu, say saut maharosu ni urmu inagori tongaon songon na inagoriatas. Bere hamma ben nami saderon hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlazoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdo simada harajaon. Pakon hagogohon. Appa hasangapon sadokah ni dokahni. Amen. Jalo na siyam mapasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Idop niur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nai bata bapa. Apa parsora ni tondui na pasing ma. Maka somani na siyam haganupan. Amen.